Sampai dengan video ini kita sudah belajar sangat banyak hal tentang machine learning. Kita sudah belajar bagaimana kita bisa membuat artificial neural network, bagaimana kita bisa membuat konvolusi neural network. Kita sudah bisa training network kita sehingga network kita sudah bisa belajar tentang mengenali hand gesture, belajar untuk mengenali wajah orang, itu siapa dan sebagainya. Bahkan kita sudah belajar banyak network yang kita bisa buat. Nah, tentunya Anda akan tertarik untuk membuat banyak machine learning yang bisa memiliki kepintaran yang luar biasa, baik juga mengenali sinyal dan sebagainya. Tapi ada satu kesulitan besar yang kita hadapi setiap kali kita membuat machine learning, khususnya deep learning, adalah kita perlu data yang sangat banyak. Katakanlah kalau kita membuat machine learning untuk mengenali katakanlah 10 macam buah, begitu ya, maka kita perlu kira-kira 1 juta foto dari satu jenis buah. Jadi total kita perlu 10 juta foto untuk training sampai network kita bisa menjadi network yang pintar, yang bisa mengenali 10 macam buah itu. Dan ini tidak mudah untuk dapat data sebanyak itu. Nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan permasalahan seperti ini? Nah, salah satu metode yang sangat populer saat ini adalah menggunakan transfer learning. Jadi kita memanfaatkan network yang sudah dibuat oleh orang lain. Jadi katakanlah ada orang lain yang training network membedakan bunga, membedakan berbagai macam bunga. Networknya sudah jadi, dan sudah bisa dipakai dengan tingkat akurasi yang tinggi. Nah, kita ambil network ini, dan kita modifikasi networknya sehingga sekarang nanti networknya menjadi bisa membedakan buah, misalnya seperti itu. Jadi, network yang sudah di-training untuk mengenal bunga, kita buang beberapa layer terakhir saja, kemudian kita training ulang untuk membedakan 10 macam buah. Nah, kalau kita pakai cara seperti ini, maka training kita tidak membutuhkan data yang banyak. Mungkin kita cukup perlu 100 foto per buah. Karena sebagian besar proses training, bagian-bagian awal dari network itu, seperti membedakan garis, membedakan bentuk-bentuk dasar, itu sudah di-training dengan lakukan orang lain ketika dia training itu untuk mengenali bunga. Maka sekarang ketika kita mengenali buah, kita cukup dengan data yang sedikit training dia untuk fungsi yang lain. Jadi intinya transfer learning adalah kita mengambil network yang sudah di-train, sudah pre-train, kita modifikasi sedikit, kita training ulang dengan data yang lebih sedikit untuk fungsinya berubah sesuai yang kita inginkan. Nah, ada banyak pre-train network yang bisa kita pakai, ada banyak metode transfer learning. Pada video ini saya akan bicara tentang metode yang pertama, yaitu kita menggunakan pre-train network yang sudah ada sebagai feature extractor. Jadi, pre-train itu untuk mengekstrak feature, kemudian kita tambahkan network di belakang untuk fungsi yang kita inginkan. Nah, kita akan memakai ini. Jadi kita memakai network yang sudah kita pakai sebelumnya, yaitu pengenalan wajah. Anda masih ingat dalam video sebelumnya, kita menggunakan FaceNet. Ini FaceNet ini adalah pre-train network. Jadi network yang sudah di-training sebelumnya, yang mampu mengenal wajah. Jadi dalam video sebelumnya, kalau Anda lihat, saya memberikan wajah orang, dan dia bisa tahu itu siapa. Dan dia sudah sangat pintar. Ini sudah di-training, kita bisa download. Nah, sekarang, saya mau buat fungsi yang lain. Katakanlah orang minta saya tolong buat machine learning yang bisa mengenali ekspresi wajah. Jadi seperti ini misalnya, ini wajah saya. Ini ekspresi wajah saya misalnya yang senyum. Jadi ini senyum, ini kaget. Ini normal. Maka saya ingin buat machine learning yang bisa bedakan ini. Nah, ini belum ada. Yang ada adalah ini, FaceNet. Untuk membedakan orang, bukan membedakan ekspresi wajah. Nah, bagaimana caranya? Saya akan menggunakan FaceNet ini, dan saya akan modifikasi fungsinya untuk bisa menjadi fungsi yang baru, yaitu untuk membedakan ekspresi wajah. Nah, itu yang akan saya jelaskan di sini. Jadi, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Jadi, saya sekarang akan koleksi foto-foto saya, mungkin 50 foto yang senyum, 50 foto yang kaget, surprise gitu ya, 50 foto yang wajah normal saja. Kemudian saya masukkan ke FaceNet ini. Maka tentunya saya akan dapat output seperti yang Anda sudah tahu sebelumnya. Untuk setiap wajah, FaceNet itu akan mengeluarkan output sebanyak 128 angka. Jadi saya akan dapat 128 angka sebanyak 50 buah 128 angka untuk 50 buah wajah yang biasa. Kemudian saya punya juga 150 lagi yang masing-masing panjangnya 128. Jadi ada 128 angka, ada 50 set untuk 50 wajah yang surprise, dan juga sama saya punya
sama lagi 50 yang isinya 128 untuk wajah yang senyum. Nah, ini nanti saya pakai untuk masukin, saya buat network baru. Nah, ini networknya tidak terlalu besar. Saya buat network baru yang outputnya itu 3 node. Jadi kalau outputnya 100, itu katakanlah yang normal, wajah normal. Kalau outputnya 010, jadi ini node-nya ya. Itu adalah wajah yang surprise. 001, katakanlah itu adalah wajah yang senyum. Jadi saya cuma perlu training network yang ini. Training network ini lebih sederhana. Saya mungkin perlu cuma 150 foto saja. Karena saya memanfaatkan knowledge yang sudah ada dari FaceNet untuk mengekstraksi fitur-fitur dari wajah. Jadi itu yang namanya transfer learning. Jadi saya buat network baru, fungsi baru, tapi saya menggunakan kepintaran yang sudah ada. Oke, ini akan saya tunjukkan dalam program yang akan kita buat. Jadi saya akan buat, pertama saya harus kumpulkan dulu ini. 50 foto, 50 foto, 50 foto. Nah tentunya untuk ini saya tentunya bisa pakai kamera atau pakai handphone saya. Saya foto saya 50 kali begitu ya untuk wajah senyum, 50 kali untuk wajah yang kaget, dan 50 kali untuk wajah yang biasa saja. Cuma dalam kasus ini saya lebih gampang buat programnya saja. Jadi kita buat program supaya lebih cepat. Saya akan tunjukkan di sini program yang saya buat. Oke, saya buat program seperti ini. Jadi program saya pakai OpenCV. OpenCV ini akan mengaktifkan kamera webcam saya di laptop saya. Kemudian ini untuk saya aktifkan, saya buat biar saya ready dulu lah 5 detik. Supaya kameranya hidup 5 detik, sudah cukup tenang. Kemudian saya akan ambil 30 saja ya, cukup 30. 30 foto, jadi tiap ini ada looping 30 kali, nomor dari 0 sampai 29, jadi 30 kali. Kemudian di sini tiap kali dia looping, dia akan baca, ini baca dari webcam, kemudian dia akan tulis ke file. Nama filenya apa? Nama filenya ikut ini saja. Jadi nama file 123 0123 sampai 29. Jadi dia akan loop seperti itu, tapi ini dia akan loop 3 kali. Jadi saya buat sini label. Ada smile, surprise, normal. Jadi for loop yang ini akan putar 3 kali. Putaran pertama untuk smile, putaran kedua untuk surprise, putaran ketiga untuk normal. Setiap kali dia putar, maka dia buat make directory. Jadi dia akan buat directory baru, training, garis miring, smile. Nanti putaran yang kedua, training, garis miring, surprise. Putaran yang kedua dia buat directory lagi, training, garis miring, normal. Jadi nanti saya punya directory training, di dalamnya ada subdirectory smile, subdirectory surprise, subdirectory normal. Kemudian ini cuma tampilkan di layar supaya saya siap wajah saya, wajah senyum kah? Jadi sesuai label sini. Wajah smile kah, wajah surprise kah, atau wajah normal. Oke. Nah, setiap kali dia masuk, untuk setiap label, jadi smile dia akan putar sini 30 kali misalnya. Jadi saya bukan 50 gambar ya, cukup 30 gambar saja. Kemudian dia akan buat di sini nama file. Jadi nama file itu yang path tadi, training. Kemudian label, jadi training, smile misalnya. Kemudian nama filenya juga pakai smile plus nomor. Jadi smile 1, smile 2, smile 3, dan seterusnya. Ini akan diputar terus. Ada wait key di sini, jadi saya perlu tekan tombol supaya wajah saya benar-benar siap. Oke, jadi ini proses akan jadi. Coba kita jalankan gitu ya. Saya akan coba jalankan. Saya jalankan yang pertama. Saya sudah load library-nya. Saya jalankan untuk labelnya siap. Kemudian saya jalankan yang ini. Kita tunggu sampai kameranya benar-benar ready. Nah ini, dia sudah tulis, bersiap untuk foto wajah smile, jadi sini. Bersiap untuk foto wajah dari label smile, yang pertama smile. Saya harus tekan enter dulu, supaya saya benar-benar siap. Jadi karena pertama smile, saya harus membuat wajah saya smile, sebelum saya tekan enter. Nah, Anda lihat, sudah ada 1, ini nomor 0 ya. Jadi sudah ada nomor 0, wajah smile saya. Sekarang saya mau tekan yang kedua, saya tekan enter lagi. Ya, ini wajah yang kedua, ketiga, 4, dan seterusnya. Jadi, saya buat berbagai variasi ya, sampai 30. Nah, saya harus pastikan saya tersenyum terus.
Oke, sekarang pindah, bersiap untuk wajah surprise. Jadi saya harus siapkan wajah surprise dulu sebelum saya tekan enter di sini ya. Anda lihat ini wajah surprise saya. Oke, saya akan lakukan ini terus untuk surprise, kemudian untuk wajah normal. Jadi saya lakukan terus, ini saya potong saja videonya supaya tidak terlalu panjang. Oke, di sini Anda lihat kita sudah punya directory training. Kalau saya masuk, ada 3 subdirektori, jadi normal, smile, surprise. Anda lihat normal ini ada 30, jadi dari 0 sampai 30 foto saya yang wajahnya normal. Kemudian, nah ini ada 30 foto saya yang smile dalam berbagai posisi. Kemudian, ya ini wajah surprise saya dalam berbagai posisi juga. Jadi saya sudah buat langkah yang pertama ini. Yaitu saya mengumpulkan, bukan 50 ya, saya mengumpulkan cuma 30 saja. Jadi ini 30, 30, 30. Tentunya Anda bisa kumpulkan 50, 100, semakin banyak Anda kumpulkan, maka trainingnya akan semakin baik. Oke, maka sekarang saya akan masukkan gambar-gambar yang sudah ada ini ke FaceNet. Di dalam depannya pasti pakai hard cascade classifier dulu untuk memotong wajahnya. Nanti saya akan dapat 30, 30, 30 signature ini. Nah, saya akan memakai program ini. Jadi program ini pertama saya load library-nya. Sudah, kemudian saya seperti biasa yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, kita perlu FaceNet, kita harus load FaceNet, kita perlu hard cascade. Saya juga load hard cascade-nya. Jadi saya jalankan yang ini. Oke, ini dia lagi loading. Oke, kemudian saya akan jalankan yang ini. Jadi, saya buat fungsi namanya load dataset, ambil dari directory training tadi. Nanti outputnya ada 2, train X dan train Y. Outputnya nanti formatnya seperti apa? Outputnya akan formatnya seperti ini. Jadi, saya akan buat dalam bentuk matriks. Jadi, ini 30 yang pertama ini akan jadi, saya balik dia, saya buat dia jadi mendatar. Jadi, 128 angka di sini. Ada 1, terus sampai yang ke-30. Jadi 1 sampai 30, 128 ini untuk yang wajah ekspresi pertama. Kemudian sama juga lagi, saya punya lagi 30 lagi di sini untuk ekspresi wajah yang kedua. Kemudian saya punya lagi 30 untuk ekspresi wajah yang ketiga. Jadi nanti saya punya matriks 90 kali 128. Ini yang inputnya, X-nya di sini. Kemudian saya harus buat labelnya. Nah, labelnya isinya nanti, misalnya ini normal, begitu terus. Kemudian yang ini surprise, dan seterusnya. Dan yang terakhir smile. Jadi saya nanti labelnya, Y-nya itu, jadi ini X-nya, sedangkan Y-nya itu ukurannya nanti 1 kali 120, salah. Y-nya nanti ukurannya 30 kali 1. Jadi 30 baris, karena ada 30 foto, dan cuma 1 saja. Isinya tuh normal, surprise. Ini yang akan saya buat di level ini. Sesudah itu baru saya masukkan untuk training network saya yang ini. Oke, jadi saya perlu train X. Train X itu yang ini, nanti ukurannya adalah 90 kali 128. Kemudian saya perlu train Y. Train Y yang ini nanti ukurannya 90 kali 1 ya, salah. Ini bukan 30 karena saya punya 90 foto, berarti 90 kali 1. Oke, fungsinya namanya load data set dari training. Ini fungsinya, saya sudah buat di sini. Load data set, directory berarti training. Dia akan kembalikan 2 ini ya, X dan Y. Pertama saya buat kosong dulu, return X dan Y. Nah, dia akan looping di sini, di dalam subdirektori dari direktori itu. Nah, kita ingat dalam training ada 3 subdirektori, smile, surprise, dan normal. Berarti dia akan looping di sini 3 kali. Smile, surprise, normal. Tiap kali looping, dia akan buat path, direktori tambah subdirektori. Jadi training, smile. Nanti looping yang kedua, training, normal. Looping yang ketiga, training, surprise, misalnya seperti itu. Kemudian di sini dia akan panggil fungsi lagi namanya create signature. Path ini dikirim ke create signature. Create signature saya buat di sini. Create signature itu bagaimana dia dapat direktorinya. Jadi direktorinya misalnya yang pertama adalah training smile. Training smile di sini.
dia cari semua nama file di dalam training Smile. Ada 30 file. Berarti dia akan looping di sini sebanyak 30 kali. Tiap kali looping, dia akan baca file. Jadi pertama misalnya Smile 0, Smile 1, dan seterusnya. Dan Anda tahu ini prosesnya sama persis dengan video-video sebelumnya. Kita baca gambarnya dari file, masukkan ke hard cascade, cropping wajahnya, convert ke formatnya PEL, kemudian crop ukuran 160 x 160, kemudian dinormalisasi di sini. Kemudian ini ukurannya dibuat jadi 4 dimensi dari 3 dimensi. Ini sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya semua. Kemudian saya masukkan ke dalam FaceNet. Jadi setelah masukkan ke hard cascade dapat wajah, saya masukin ke FaceNet dapat signature. Signature ini ditumpuk. Jadi ini yang pertama. Dia looping yang kedua untuk foto yang kedua, dia putar nanti akan 30 kali karena di dalam Smile itu ada 30 foto. Kemudian di sini masuk yang kedua, surprise. Akan lagi 30 kali lagi, kemudian yang normal 30 kali lagi, sehingga nanti di sini kembalinya keluarnya ini ada 90 kali 128, dan ini adalah 90 kali 1. Oke, kita coba jalankan. Jadi ini saya compile dulu. Ini saya compile juga. Saya jalankan yang ini. Dia membutuhkan waktu agak cukup lama karena ada 90 foto, dia proses satu persatu. Oke, sudah selesai. Coba kita lihat di sini. Saya coba lihat di sini ya. trainx.shape. 90 kali 1 kali 128. Nah, saya mau 90 kali 128 saja. Maka saya pakai fungsi ini. Squeeze train X aksis 1. Jadi ini aksis 0, ini aksis 1, ini aksis 2. Aksis satunya saya mau squeeze, jadi mau hilangkan. Jadi saya mau cuma 90 kali 128. Jadi saya jalankan fungsi yang ini. Sehingga sekarang kalau saya sudah jalankan seperti itu, train X-nya saya nanti sudah berubah. Ya, 90 kali 128 saja. Kemudian coba kita lihat train Y-nya. Train Y, ya 90 kali 1 ya, jadi cuma 90. Kalau kita lihat isinya train Y, Anda lihat ini, normal, 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 smile, 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 surprise, 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 begitu ya. Jadi dia, Anda ingat urutannya sekarang normal, smile, surprise. Kalau tadi waktu kita buat, kita definisikan di sini, smile, surprise, normal. Tapi ketika dia baca direktorinya, dia baca urutannya normal, smile, surprise. Jadi nanti yang pertama normal, yang kedua smile, yang ketiga surprise. Oke, jadi kita sudah dapat train X dan train Y. Ini saya tidak perlu, ini cuma untuk lihat, saya hapus saja. Sekarang ini. Nah, ini merubah dari tadi, karena format dari train Y masih berformat label, masih teks ya. Train Y masih teks, jadi smile, S-M-I, smile gitu ya. Surprise dan sebagainya. Saya merubah menjadi one hot matrix. Anda tahu one hot matrix, kita jalankan. Kalau Anda mau lihat yang namanya one hot matrix itu seperti apa, saya akan tunjukkan di sini. Nah, Anda lihat ini sekarang. Jadi, tadi bukan smile normal lagi, tapi smile sudah diubah jadi 100. Jadi, oh ini normal dulu ya, karena dia mulai dari normal. Berarti 100 itu normal, 010 itu smile, kemudian surprise. Jadi, itulah fungsi perintah di sini untuk rubah dari teks ke one hot matrix. Ini namanya format one hot matrix. Oke, ini saya hapus saja karena saya cuma untuk mau lihat. Nah, sekarang saya memberikan input itu ke dalam network saya. Saya buat network ada beberapa layer. Layer pertama inputnya 128, karena tadi 128 angka ya, pakai ReLU, 20 node. Kemudian layer yang kedua 10 node, ReLU juga 10 node ReLU. Layer yang terakhir 3 node, karena saya mau 100, 010, 01, berarti 3 node saja. Dan saya pakai softmax. Oke, ini saya compile dia. Kemudian ini saya definisikan cara belajarnya, loss-nya pakai cross entropy, pakai Adam, learning rate-nya 0,01, oke. Jadi sekarang langkahnya adalah saya training bagian yang ini. Jadi saya sudah dapat ini, saya akan training network saya yang baru ini, supaya network saya yang baru ini bisa membedakan antara 3 ekspresi itu. Nah ini saya epochnya 100 saja, batch size-nya saya buat 90 saja, karena saya cuma punya 90 gambar per input. Oke, kita lihat sekarang proses trainingnya berjalan. Akurasinya cukup bagus. Ya, akurasinya sudah cukup bagus. Saya pikir sudah bagus. Saya save modelnya, saya beri nama model Smile H5.
Oke, maka di sini nanti saya sudah punya model Smile H5. Itu adalah ini. Jadi saya sudah punya model, punya network. Nah, saya beri nama model Smile. Jadi saya sekarang bisa pakai dia. Oke, sekarang langkah berikutnya adalah saya mau jalankan. Sekarang saya mau pakai nih. Saya buat program untuk memakai network-network yang saya sudah punya, yang sudah training, bisa membedakan ekspresi wajah. Ini load library, sama seperti tadi. Yang ini juga untuk saya load ini sama, saya load yang hard cascade dan load FaceNet. Oke, sekarang saya perlu definisikan. Jadi saya load modelnya, model Smile H5 ini, kemudian saya harus kasih tahu labelnya. Nah, Anda ingat tadi urutannya, bukan menurut urutan waktu kita buat, tapi urutannya ada normal, smile, surprise. Jadi bukan urutan sama dan seperti ini, smile, surprise, normal, tapi ketika kita buat model itu, dia baca dari directory dengan urutan yang seperti ini, normal, smile, surprise. Jadi kita pakai sekarang labelnya, saya susun menurut urutan yang benar. Ini saya jalankan. Nah, sekarang saya mau jalankan program ini. Jadi saya ambil pakai OpenCV, saya pakai webcam saya baca dari webcam, hasil dari webcam itu saya masukkan ke hard cascade, dia keluarkan wajah. Di sini dia cek apakah ada wajah, at least satu atau lebih. Kalau tidak ada, dia ambil pojok kiri atas saja, dianggap itu sebagai kotaknya supaya tidak error. Kalau ada wajah, dia akan motong sesuai XY daripada posisi wajah itu. Ini menghitung X1Y1, X2Y2, Anda sudah tahu dalam video sebelumnya. Ini convert dari BGR ke RGB karena OpenCV pakai format BGR, sedangkan network kita pakai format RGB. Jadi ini konversi sama persis, crop wajahnya, kemudian ini normalisasi, ini membuat dari 3 dimensi jadi 4 dimensi. Kemudian wajah itu, jadi wajah yang tertangkap oleh kamera, saya masukkan ke FaceNet. Maka keluar signature. Nah, signature ini sebenarnya saya masukin ke model Smile saya. Jadi saya masukkan ke sini. Jadi sudah keluar signature, saya masukin ke model Smile saya. Ini saya masukin ke model Smile, saya dapat Y. Nah, Y ini 3 angka saja pasti. Tapi saya bulatkan dulu, karena dia bukan 0,1, tapi dia 001, tapi dia misalnya 0,1, 0,9, dan sebagainya. Saya bulatkan supaya jadi 001, 010, 100 gitu ya. Kemudian di sini saya cek apakah dia jumlahnya 1. Jadi kalau dia 000 jangan. Jadi kalau 00 berarti dia tidak temukan wajah sama sekali. Maka dia temukan 001 atau 010 atau 100, maka di sini saya cari urutan yang mana. Jadi kalau dia 100, saya cari where is 1. Jadi di mana 1? Kalau 1 di depan, maka saya ambil label yang paling depan ini. Jadi normal. Normal ini saya taruh di sini supaya saya bisa print, cetak di gambar saya. Sedangkan perintah ini adalah untuk cuma mengkotaki wajah. Perintah ini untuk menulis di gambar. Tulis itu kata ekspresi. Ekspresi dapat dari mana? Dari label yang tergantung. Dia 100. Kalau dia 100 berarti label yang pertama. 010 label yang kedua. 001 berarti label yang ketiga. Nah, maka saya coba jalankan ini. Oke, Anda lihat sudah ada wajah saya sini. Ya, Anda lihat dia bisa mengenal ekspresi wajah saya sekarang. Walaupun masih ada error-error sedikit karena kita pakai 30 gambar saja. Kalau kita training dan lebih banyak akan menghasilkan yang lebih akurat lagi. Anda lihat sudah berlangsung. Ini code-code yang di bawah ini sebenarnya tidak perlu ya. Jadi ini cuma untuk saya cek saja, tidak perlu. Ini juga tidak perlu. Oke, jadi dengan demikian kita sudah selesai membuat satu teknik pertama, yaitu teknik transfer learning. Bagaimana kita bisa mentransfer network yang tadi fungsinya untuk mengenali siapa orangnya, saya membuat sehingga network saya sekarang saya bisa buat mengenali ekspresi wajah.